Sebelum manga Jujutsu Kaisen terbit di tahun 2018, tahun sebelumnya GG Akutami pernah nerbitin manga yang menceritakan Okotsu sebagai penyihir Jujutsu. Ceritanya sendiri berlatar di tahun 2017 saat Yuta masih kelas 1 bareng Maki, Inumaki, dan Panda. Nah, manga ini pun bersifat sebagai prequel buat manga Jujutsu Kaisen dan kemudian diterbitkan dengan judul Jujutsu Kaisen Volume 0. Jadi seperti apa kisah Yuta di volume ini? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Cerita dibuka dengan adegan Yuta sedang duduk di dalam ruangan eksekusi. Yuta direncanakan bakal dieksekusi oleh pihak Jujutsu setelah terjadinya insiden di mana dia mengeluarkan roh kutukan pendendam dan melukai 4 murid yang membulinya. Nah, masalahnya adalah roh kutukan tersebut masuk dalam kategori roh kutukan tingkat spesial dan punya potensi besar buat membahayakan banyak orang. Tapi eksekusi berhasil ditunda setelah Gojo meyakinkan petinggi kalau SMK Jujutsu bakal membimbing dan mengawasi Yuta. Yuta sendiri awalnya menolak, dia masih ngerasa bersalah dan takut kalau dia bakal melukai teman-temannya lagi. Yuta bahkan sempat mencoba buat bunuh diri, tapi roh kutukan pendendam yang dia panggil Rika selalu menghentikannya. Gojo pun akhirnya meyakinkan Yuta dengan bilang kalau kekuatan yang dimiliki Yuta bisa dipakai buat menyelamatkan orang banyak. Di hari pertamanya di SMK Jujutsu, setibanya Yuta di ruang kelas, ketiga teman barunya tiba-tiba bersiap buat menyerangnya. Mereka kaget karena Yuta dihinggapi oleh roh kutukan. Gojo pun menjelaskan ke Maki, Panda, dan Inumaki kalau Yuta dikutuk oleh teman masa kecil yang mencintainya. Di sini kita diberikan flashback di mana Yuta waktu kecil pernah berjanji bakal menikah dengan temannya yang bernama Rika. Tapi tiba-tiba Rika meninggal dunia karena kecelakaan. Yuta yang waktu itu juga ada di tempat kejadian pun tiba-tiba melihat roh kutukan muncul dari jasad Rika, yang artinya Rika telah berubah menjadi roh kutukan pendendam. Sebagai info, roh kutukan pendendam biasanya tercipta saat manusia mati dalam keadaan dikutuk, dan hal ini biasanya terjadi ke para penyihir. Nah, anehnya di sini adalah Rika sama sekali bukan keturunan penyihir. Jadi apa yang bikin Rika berubah jadi roh kutukan? Jawabannya bakal kita ketahui nanti. Sampai sekarang roh kutukan Rika pun hinggap di tubuh Yuta. Dia juga sangat terobsesi ke Yuta dengan terus-terusan bilang kalau dia mencintai Yuta dan mereka berdua bakal menikah saat dewasa nanti. Inilah kenapa setiap kali ada orang yang mau melukai Yuta, Rika bakal muncul dan menyerang balik orang-orang tersebut. Berkat potensi kekuatan Rika jugalah Yuta masuk dalam kategori penyihir tingkat spesial. Setelah berkenalan dengan teman-teman barunya, Yuta pun mendapatkan misi pertamanya bareng Maki. Yuta dan Maki dikirim ke SD di mana ada insiden murid hilang. Mereka pun harus membasmi roh kutukan di sana dan menyelamatkan murid hilang tersebut. Di misi tersebut, Maki menunjukkan kebolehannya dalam memakai senjata kutukan. Dia berhasil mengalahkan beberapa roh kutukan dengan mudah, tapi tiba-tiba sebuah roh kutukan tingkat tinggi menyerang dan melahap Yuta dan Maki. Keduanya pun terjebak di dalam perut si roh kutukan. Situasi makin bertambah gawat saat Yuta dan Maki mendapati dua murid SD yang dinyatakan hilang juga ikut terjebak di sana. Kondisi mereka pun kelihatan memprihatinkan karena terkena efek kutukan. Dan gak lama kemudian, kutukan tersebut juga mengenai Maki dan membuatnya hampir hilang kesadaran. Hal ini jelas bikin Yuta kebingungan karena dia sama sekali nggak tahu cara menyelamatkan orang-orang di depannya. Tapi di sini Maki mengingatkan Yuta akan tujuannya datang ke SMK Jujutsu. Yuta datang karena dia nggak mau terus-terusan hidup penyendiri. Dia ingin bisa berguna buat orang lain. Dia ingin percaya kalau dirinya masih boleh hidup. Maki pun meyakinkan Yuta kalau dia bisa mewujudkan hal tersebut dengan membasmi roh kutukan. Setelah diyakinkan oleh Maki, Yuta pun mengeluarkan Rika secara penuh dengan melepaskan cincin di jarinya. Yap, disinilah pertama kalinya Rika menunjukkan wujud aslinya. Gojo yang mengawasi misi dari luar tirai pun merasakan betapa dahsyatnya energi kutukan yang dimiliki Rika. Dengan brutalnya, Rika pun melawan roh kutukan yang menyerang Yuta, sementara Yuta menggendong Maki dan kedua murid SD keluar dari tirai. Setelah membawa Maki dan kedua murid SD ke rumah sakit, Yuta bilang ke Gojo kalau ada kemungkinan kalau Yuta sendirilah yang mengutuk Rika menjadi roh pendendam. Yuta teringat waktu kecil dia pernah bilang ke Rika kalau mereka berdua bakal terus bersama selama-lamanya. Di sini Yuta pun membulatkan tekadnya buat mencari cara melepas kutukan Rika di SMK Jujutsu. 3 bulan telah berlalu, Yuta kini makin akrab dengan teman sekelasnya, terutama Maki di mana keduanya sering sparring sebagai sesama pengguna senjata. Yap, atas saran Gojo, Yuta kini memakai katana sebagai perantara buat menyalurkan energi kutukan Rika. Nah, suatu hari Yuta mendapatkan misi bersama Inumaki buat membasmi gerombolan roh kutukan tingkat rendah di sebuah kompleks pertokoan. Di misi kali ini, giliran Inumaki yang menunjukkan kebolehannya dengan tekniknya yang disebut ucapan kutukan. Jadi setiap kata-kata yang diucapkan Inumaki bakal menimpa targetnya layaknya sebuah kutukan. Kalau dia bilang hancur, si target juga bakal hancur. Tapi semakin kuat targetnya, semakin besar juga resiko yang bakal diterima tubuh Inumaki.
Kekuatan tersebut juga nggak selalu membawa hal positif. Pasalnya kejadian di mana Inumaki nggak sengaja mengutuk orang lain pun pernah terjadi. Inilah makanya Inumaki membatasi kosakata sehari-harinya ke macam-macam isian onigiri. Nah, dengan tekniknya, Inumaki berhasil membasmi kutukan di TKP dengan cepat. Tapi di situ lagi-lagi ada kejadian aneh, di mana tirai yang dipasang Ichichi nggak bisa dibuka. Sebuah roh kutukan tingkat tinggi pun tiba-tiba datang dan menyerang Yuta dan Inumaki. Tapi dengan kerjasama keduanya, roh kutukan tersebut berhasil dimusnahkan. Di pertarungan ini, Yuta nggak memanggil Rika dan cuma menyalurkan energi kutukannya ke katana yang dia pakai. Setelah mengalahkan si roh kutukan, Yuta dan Inumaki pun berhasil keluar. Dan di sini kita langsung ditunjukkan kehadiran sosok familiar di TKP. Dialah si pengguna kutukan Geto Suguru. Jadi Geto lah yang ternyata terus mengirim roh kutukan tingkat tinggi di misi Yuta. Geto melakukan ini karena dia tertarik dengan Rika. Seperti yang kita tahu, Geto adalah penyihir jahat yang punya tujuan mewujudkan dunia tanpa non-penyihir. Dan 10 tahun semenjak dia meninggalkan SMK Jujutsu, Geto kini punya organisasi besar yang berkedok sebagai kelompok agama. Nah, kelompok tersebut dipakai Geto buat mengumpulkan dana dan roh kutukan. Jadi orang-orang yang punya keluhan atau penyakit misterius berbondong-bondong datang ke Geto buat disembuhkan. Geto pun bakal menyembuhkan mereka dengan menyerap roh kutukan yang mengutuk mereka. Gak jarang orang-orang menganggap Geto seperti Buddha. Di sisi lain, pandangan Geto ke non-penyihir semakin ekstrim, di mana dia cuma menganggap mereka sebagai monyet dengan dua jenis, monyet pengumpul uang dan monyet pengumpul roh kutukan. Geto bahkan nggak segan-segan membunuh mereka kalau dianggap sudah nggak berguna. Karena kekuatan dan sifat kejinya inilah Geto dianggap sebagai pengguna kutukan paling berbahaya. Nah, di kelompoknya, Geto juga punya beberapa pengguna kutukan yang berperan sebagai petinggi, yang dia panggil sebagai keluarganya. Sementara itu di SMK Jujutsu, Gojo memberitahu kepala sekolah Yaga kalau Geto terlibat dalam penyerangan Yuta dan Inumaki. Hal ini diketahui Gojo setelah dia mendapat laporan dari Ichichi dan menyelidiki TKP langsung. Dan saat Gojo dan Yaga masih berdiskusi, roh kutukan besar tiba-tiba menyusup ke halaman SMK Jujutsu. Roh kutukan yang berbentuk burung raksasa tersebut ternyata membawa Geto bersama beberapa petinggi kelompoknya. Yap, secara mengejutkan Geto menunjukkan batang hidungnya langsung. Di halaman SMK Jujutsu, Geto bertemu dengan keempat murid kelas 1. Di situ Geto langsung mendekati Yuta dan terus-terusan mengoceh akan ideologinya soal membenci non-penyihir. Geto bahkan sampai memanggil Maki dengan sebutan keturunan Zenin yang gagal. Hal ini sontak membuat Yuta marah. Beberapa saat berselang, Gojo pun datang dan langsung menanyakan tujuan Geto datang ke SMK. Dan di depan Gojo, Yaga, dan beberapa penyihir tingkat atas, Geto mendeklarasikan perang. 24 Desember, tepat saat matahari tenggelam, Geto bakal melepas 1000 roh kutukan masing-masing di Shinjuku dan Kyoto. Para roh kutukan itu pun bakal diperintahkan buat membunuh warga sipil. Penyerangan inilah yang kemudian disebut sebagai Hyaki Yako. Setelah menyatakan perang, Geto pun langsung pergi. Tapi dia meninggalkan beberapa roh kutukan tingkat tinggi buat menyerang para murid kelas 1. Hal inilah yang bikin Gojo nggak bisa mengejarnya. Di malam harinya, para penyihir Jujutsu melakukan rapat yang dipimpin Yaga. Di situ Yaga masih yakin kalau 2000 roh kutukan Geto yang kebanyakan cuma tingkat rendah bakal bisa dimusnahkan dengan mudah. Mengingat jumlah penyihir Jujutsu juga mencapai 50-an. Tapi di sini Gojo curiga kalau Geto masih punya rencana lain. Dan kecurigaan Gojo ternyata terbukti. Di hari penyerangan, Geto ternyata menyusup ke SMK Jujutsu. Tujuan utama Geto ternyata adalah membunuh Yuta dan menyerap roh kutukan tingkat spesial Rika. Geto menjadikan Hyaki Yako untuk memancing penyihir Jujutsu keluar dari SMK. Yuta yang emang gak dilibatkan dalam misi pun tanpa penjagaan di sana. Di ruang kelas SMK Jujutsu, Yuta bertemu Maki yang juga gak ikut dalam misi. Disitulah Maki menceritakan Yuta kenapa Geto memanggilnya keturunan Zenin yang gagal. Jadi Maki ini lahir dari salah satu keluarga Jujutsu ternama. Tapi sayangnya Maki lahir dengan jumlah energi kutukan yang sangat sedikit di tubuhnya. Dia bahkan harus memakai kacamata buat melihat roh kutukan. Maki pun sering diremehkan bahkan oleh keluarganya sendiri. Nah, Maki memutuskan buat jadi penyihir karena dia mau membuktikan ke keluarganya kalau penilaian mereka salah. Nah, setelah Maki dan Yuta berbincang-bincang, sebuah tirai tiba-tiba muncul mengelilingi SMK Jujutsu. Maki pun meninggalkan Yuta di kelas dan langsung bergegas ke halaman sekolah. Yap, dimulailah aksi Geto. Sementara itu di Shinjuku, Gojo makin curiga setelah tahu kalau Geto nggak ada di Shinjuku maupun Kyoto. Dia pun langsung mengirim Inumaki dan Panda ke SMK Jujutsu. Dia menyuruh keduanya buat melindungi Yuta dari Geto yang kemungkinan besar ada di sana. Sesampainya di SMK, Inumaki dan Panda berhasil membobol tirai yang mengelilingi sekolah berkat kekuatan fisik Panda. Mereka pun langsung bergegas ke lokasi Geto. Tapi sesampainya di sana, mereka melihat Maki terluka parah. Panda dan Inumaki pun langsung melawan Geto. Dengan kerjasama keduanya, Geto sempat terkena serangan telak. Tapi dengan koleksi roh kutukannya, Geto masih bisa bangkit dan langsung menghabisi Panda dan Inumaki tanpa ampun. Mendengar ledakan di luar sekolah, Yuta akhirnya bergegas keluar dan sesampainya di halaman sekolah,
Dia mendapati ketiga teman sekelasnya terluka parah, terutama Maki di mana kaki kanannya patah. Melihat pemandangan tersebut, amarah Yuta nggak bisa dibendung lagi. Karena buatnya, Maki, Panda, dan Inumaki sudah seperti sahabat yang mau menerima kehadirannya dan membuatnya termotivasi buat terus hidup. Disinilah kedua kalinya Rika dipanggil dalam wujud aslinya. Yuta pun nggak segan-segan berniat buat membunuh Geto. Di sini Geto juga menyatakan tujuannya buat mengambil alih Rika dengan membunuh Yuta. Bahkan Geto juga menjuluki Rika sebagai Ratu Kutukan. Ini membuktikan betapa mengerikannya potensi kekuatan Rika. Terjadilah pertarungan Geto melawan Yuta. Di sini kita bisa melihat betapa pesatnya perkembangan kekuatan Yuta semenjak masuk ke SMK Jujutsu. Jadi sebelum menyerang Geto, Yuta membawa ketiga temannya ke tempat yang aman. Di situ dia pun melakukan teknik membalik buat menyembuhkan ketiganya. Gak cuma itu aja, Yuta juga berhasil menghabisi roh kutukan Geto dengan teknik ucapan kutukan milik Inumaki. Yap, Yuta ternyata juga bisa mengcopy teknik penyihir lain. Sementara itu di Shinjuku, Gojo bertarung dengan salah satu anak buah Geto, Miguel. Dia punya senjata kutukan berbentuk tali hitam. Nah, tali tersebut bisa mengganggu bahkan menonaktifkan teknik kutukan targetnya. Mirip kayak tombak yang dipakai Toji dulu. Bedanya adalah tali hitam ini bisa habis kalau terus-terusan dipakai. Dan dengan Gojo sebagai lawannya, Miguel harus berusaha ekstra keras buat menahan Gojo pergi menyusul Geto. Nah, balik ke SMK, Geto kini memakai senjata kutukan tingkat spesial buat bertarung. Senjata yang menyerupai nunchaku dengan 3 batang tersebut adalah Playful Cloud. Yap, senjata inilah yang nantinya bakal dipakai Maki. Seperti yang kita tahu dari arc flashback Gojo, Geto ini memang punya keahlian bertarung jarak dekat yang gak main-main. Yuta pun beberapa kali terkena pukulan telak di wajahnya. Tapi Yuta kembali menunjukkan potensi besarnya. Kali ini dia mengalirkan lebih banyak energi kutukan ke katana dan tubuhnya. Pergerakannya pun semakin cepat, bahkan saking besarnya energi yang dialirkan, katana yang dipakai Yuta tiba-tiba hancur. Nah, di sini Geto lengah mengira kalau Yuta ceroboh karena menghancurkan pedangnya sendiri. Tapi ternyata sebuah Pokemon mendarat telak di wajah Geto. Pukulan tangan kosong Yuta yang dialirkan energi kutukan super dahsyat berhasil membuat Geto terpental. Melihat besarnya kekuatan yang dipunyai Yuta, Geto makin nafsu buat mendapatkan Rika. Kali ini dia mengeluarkan salah satu roh kutukan penendam imajiner yang ada di koleksinya bernama Perwujudan Tamamo no Mae. Roh kutukan tersebut adalah satu dari 16 roh kutukan tingkat spesial yang ada di dunia. Nggak cuma itu aja, Geto juga memakai teknik maksimum Uzumaki. Teknik tingkat tinggi yang menggabungkan 4.461 roh kutukan menjadi satu serangan super dahsyat. Yap, inilah serangan pamungkas Geto ke Yuta. Ngelihat ancaman yang ada di depannya, Yuta pun ikut mengambil langkah ekstrim. Yuta memutuskan buat memberikan jiwa, raga, dan kehidupannya ke Rika. Yuta berjanji bakal ikut mati bersama dan menemani Rika di akhirat. Yuta pun mencium Rika, dan tiba-tiba energi kutukan dengan jumlah sangat besar keluar dari tubuhnya. Yuta berhasil melepas batasan energi kutukan Rika dengan mengorbankan nyawanya. Dengan wajah gembiranya, Rika pun bersiap buat melakukan serangan super dahsyat dan beradu dengan serangan pamungkas Geto. Dan terjadilah sebuah ledakan besar di halaman SMK Jujutsu. Hasilnya, Yuta keluar sebagai pemenang berkat kekuatan cintanya. Geto yang terluka parah pun mencoba buat kabur, tapi dia langsung dicegat oleh Gojo yang ternyata udah sampai di wilayah SMK. Di sana Gojo menjelaskan ke Geto alasan dia mengirim Panda dan Inumaki adalah untuk memancing kebangkitan Yuta. Gojo percaya kalau Geto nggak akan membunuh kedua muridnya yang merupakan penyihir Jujutsu. Geto pun mengucapkan kata-kata terakhir dengan bilang kalau dia masih percaya dengan ideologinya. Tapi hal itu nggak bikin dia membenci teman-temannya yang ada di SMK Jujutsu termasuk Gojo. Dengan berat hati, Gojo pun akhirnya membunuh Geto, sahabat satu-satunya. Sementara itu, Yuta akhirnya bersiap buat menyerahkan nyawanya ke Rika. Tapi tiba-tiba, wujud roh kutukan Rika berubah dan kembali ke wujud manusianya. Ini artinya kutukan Rika berhasil terlepas. Gojo yang baru datang pun menjelaskan situasinya. Jadi setelah dilakukan penyelidikan, Yuta ternyata adalah keturunan dari Michizane Sugawara, penyihir Jujutsu ternama yang termasuk dalam 3 roh kutukan penendam terkuat. Yuta juga bisa dibilang termasuk saudara jauh Gojo. Nah, ini artinya Yuta ini dari awal emang udah punya energi kutukan yang super besar. Dan saking besarnya, Yuta berhasil mengubah Rika menjadi roh kutukan penendam tingkat spesial. Yuta pun langsung teringat kalau waktu dia ngelihat Rika mati di depan matanya, dia emang rasa nggak terima dan menolak mentah-mentah kematiannya. Artinya dia nggak sengaja mengutuk kematian Rika. Yuta pun makin merasa bersalah karena dia membuat Rika menyakiti orang-orang. Tapi Rika menenangkan Yuta dengan bilang kalau waktu yang dia habiskan bersamanya selama menjadi roh kutukan jauh lebih menyenangkan dibanding saat dia masih hidup. Rika juga sama sekali nggak mengharap hukuman ke Yuta yang mengutuknya. Inilah kenapa kutukannya berhasil terlepas. Rika pun berpamitan dengan Yuta dan pergi ke akhirat dengan tenang. Arc ini ditutup dengan keputusan Yuta buat terus belajar di SMK dan berjuang bersama teman-temannya sebagai penyihir Jujutsu. Itu dia rangkuman dan penjelasan Jujutsu Kaisen Volume 0 dari Reko Manga. Cerita inilah yang nantinya bakal ada di movie yang rilis kira-kira awal tahun depan.
Kemungkinan kita juga bakal ngeliat penambahan-penambahan adegan atau cerita yang nggak ada di volume ini. Contohnya kayak pertarungan Todo ngelawan roh kutukan tingkat spesial, terus gimana Nanami bisa ngeluarin 4 Black Flash berturut-turut, yang sejauh ini emang belum diliatin flashbacknya. Ya semoga aja kita bisa ngerasain adaptasi movie yang nggak kalah bagusnya kayak season 1 kemarin. Oke segini aja video dari Riko Mangga kali ini, like dan share kalau kalian suka, komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini, akhir kata selamat membaca, sampai jumpa.